Maman kecil tumbuh di rumah berdinding bambu di pinggir sungai kecil di Jawa Barat. Setiap pagi, ia melihat ayahnya berangkat kerja dengan wajah letih, membawa cangkul dan harapan kosong untuk mendapatkan upah harian. Sementara itu, ibunya menjual sayur di pasar dengan langkah tergesa-gesa, berharap dagangannya laku sebelum siang tiba. Di sekolah, Maman bukanlah anak yang pandai. Ia sering diejek karena seragamnya lusuh dan sepatu bolongnya yang ditambal berulang kali. Suatu hari, teman-temannya menarik tasnya hingga robek, menyebabkan buku-buku usangnya tercecer di tanah. "Anak miskin, jangan sok sekolah!" teriak salah satu dari mereka. Maman, dengan mata berkaca-kaca, meninju salah satu anak itu. Pertengkaran pecah, dan Maman pulang dengan wajah lebam. Malam itu, ayahnya memarahi Maman habis-habisan. "Hidup kita sudah susah, jangan tambah masalah," bentak sang ayah. Namun, Maman hanya diam, menyimpan amarah dalam hatinya. Ketika Maman berusia 16 tahun, ia mulai merasa muak dengan hidupnya yang serba kekurangan. Ia mulai bolos sekolah dan menghabiskan waktu dengan geng motor kecil di desanya. Suatu malam, geng tersebut mengajaknya untuk mencuri ayam di kandang milik seorang petani kaya. Dengan jantung berdebar, Maman mengikuti mereka. Saat petani itu memergoki mereka, salah satu teman gengnya memukul petani itu hingga jatuh pingsan. "Ini dunia kita, kalau mau hidup, jangan takut lawan siapapun," kata salah satu temannya sambil tertawa puas. Dari malam itu, Maman belajar bahwa kekerasan bisa membuatnya merasa kuat, meskipun hanya sesaat. Setelah beberapa kali tersangkut masalah hukum karena perkelahian dan pencurian kecil, keluarga Maman memutuskan mengusirnya. "Pergi kamu dari sini, kami tidak mau malu lagi," teriak ibunya sambil menangis. Dengan tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang hasil meminjam dari temannya, Maman naik bus menuju Jakarta, kota yang ia yakini sebagai tempat awal kehidupan barunya. Namun, Jakarta tidak seindah yang ia bayangkan. Dalam beberapa minggu pertama, Maman tidur di kolong jembatan dan mengais makanan sisa dari warung makan. Pada suatu malam, ia terlibat perkelahian dengan penjaga parkir hanya karena berebut uang hasil parkir. Dalam kondisi babak belur, ia menyadari satu hal, di kota ini, hanya yang kuat yang bisa bertahan. Setelah beberapa bulan bekerja sebagai kernet angkot, Maman mulai menguasai lingkungan terminal kecil di pinggiran Jakarta. Awalnya, ia menawarkan jasa menjaga keamanan kepada para sopir dan pedagang dengan imbalan uang kecil. Namun, ketika salah satu pedagang kaki lima menolak membayar, Maman tak segan-segan memecahkan gelas dagangan si pedagang di depan pelanggan. "Kalau nggak mau bayar, jangan jualan di sini," teriaknya dengan tatapan tajam. Kejadian itu membuat pedagang lain ketakutan dan akhirnya memilih untuk membayar. Lama-kelamaan, Maman mengumpulkan anak buah, remaja-remaja putus sekolah yang butuh uang cepat. Ia membagi wilayah terminal, memastikan tidak ada yang berani melanggar peraturan yang ia buat. Dalam 5 tahun, Maman menjadi penguasa absolut terminal itu. Suatu hari, seorang sopir angkot baru mencoba menolak membayar uang keamanan. "Saya nggak takut sama preman," kata sopir itu dengan suara bergetar. Maman hanya tersenyum dingin sebelum mendekatinya. Dengan satu pukulan keras ke arah kaca depan angkot, Maman menunjukkan bahwa ia tidak main-main. "Ini wilayah saya, kalau mau cari uang, ikuti aturan saya," katanya sambil menatap tajam. Sopir itu menyerah, dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani melawan Maman. Terminal yang dulu penuh canda tawa kini menjadi tempat yang penuh ketakutan. Namun, di mata Maman, itu adalah puncak keberhasilannya, menjadi yang paling ditakuti. Di sisi lain, ada seorang pemuda yang berasal dari sebuah desa kecil di Solo. Darman duduk termenung di depan rumahnya yang terbuat dari kayu tua. Ayahnya, seorang petani, baru saja pulang dari sawah dengan wajah lesu. Panen kali ini gagal total karena serangan hama, dan keluarga mereka tidak tahu bagaimana cara membayar utang kepada rentenir desa. "Mungkin aku harus ke Jakarta, Pak," kata Darman dengan suara mantap. Ayahnya memandang dengan mata penuh kekhawatiran.
Jakarta itu keras, Le. Kalau kamu nggak punya tujuan, kamu bisa hancur, jawab ayahnya. Namun, setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat. Dengan bekal seadanya, Darman berangkat ke Jakarta menggunakan kereta ekonomi yang penuh sesak. Jakarta menyambut Darman dengan hiruk-pikuk dan debu jalanan. Tas kecilnya berisi beberapa helai pakaian dan sekantung nasi bungkus dari ibunya. Darman memulai harinya dengan mencari pekerjaan. Ia berjalan dari satu toko ke toko lain, menawarkan tenaganya sebagai kuli atau tukang cuci piring. Namun, jawaban yang ia terima selalu sama, "Maaf, kami tidak butuh orang." Pada malam kelima, dengan uangnya yang hampir habis, Darman terpaksa tidur di emperan sebuah toko dekat terminal. Ia memeluk tasnya erat-erat, takut akan pencuri atau pengganggu. Ketika perutnya berbunyi, ia hanya bisa memakan roti tawar sisa yang ia beli siang tadi. Pagi harinya, saat sedang duduk di dekat terminal, ia mencium aroma harum nasi goreng. Warung kecil di pojok terminal itu menarik perhatiannya. Pemilik warung, Pak Thohir, terlihat sibuk melayani pembeli. Namun, Darman memperhatikan bahwa pria tua itu mulai kewalahan karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Dengan ragu, Darman mendekati warung itu. "Pak, apa Bapak butuh bantuan?" tanyanya pelan. Pak Thohir memandangnya dari ujung kepala hingga kaki, melihat pemuda lusuh dengan mata penuh harapan. "Bisa masak nasi goreng?" tanya Pak Thohir. Darman mengangguk, meskipun ia hanya pernah membantu ibunya memasak di rumah. Darman memulai pekerjaannya sebagai tukang masak. Pada awalnya, tangannya gemetar saat harus memasukkan bumbu ke wajan besar. Api kompor yang besar membuatnya gugup, tetapi Pak Thohir dengan sabar mengajarinya. "Kamu harus percaya diri. Kalau nasi gorengmu enak, pelanggan pasti balik lagi," katanya. Dalam beberapa hari, Darman mulai terbiasa. Ia bekerja keras, bangun sebelum subuh untuk membantu menyiapkan bahan, lalu melayani pelanggan hingga larut malam. Walaupun tubuhnya lelah, ia selalu tersenyum kepada pelanggan, terutama sopir angkot dan pedagang kecil yang sering datang ke warung. Dalam 3 bulan, Darman berhasil memenangkan hati pelanggan. Ia dikenal sebagai pemuda yang ramah, sopan, dan jujur. Namun, di balik senyumnya, ia menyimpan rahasia. Di kampung, ia pernah belajar bela diri silat dari seorang guru tua. Darman tidak suka kekerasan, tetapi ia percaya bahwa seorang lelaki harus siap melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Pak Thohir mulai mempercayai Darman sepenuhnya. Bahkan, ia menyerahkan kunci warung kepada Darman jika harus pulang lebih awal. "Kamu seperti anak saya sendiri," katanya suatu malam. Kata-kata itu membuat Darman tersentuh, karena di kota yang keras ini, ia merasa menemukan keluarga baru. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Maman, penguasa terminal, sering datang ke warung untuk meminta uang keamanan. Darman melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Pak Thohir menyerahkan uang itu dengan tangan gemetar. "Kalau nggak bayar, jangan jualan di sini," kata Maman dengan nada mengancam. Darman hanya diam, tetapi hatinya bergejolak. Ia tahu bahwa situasi ini tidak adil. Satu malam, setelah Maman pergi, Darman memberanikan diri bertanya, "Pak, kenapa Bapak terus kasih uang ke dia?" Pak Thohir hanya menggeleng lemah. "Kalau kita melawan, mereka bisa menghancurkan warung ini. Bapak nggak mau ambil risiko." Darman hanya mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa terminal ini butuh seseorang yang berani melawan ketidakadilan, dan ia mungkin adalah orang itu. Malam itu, aroma nasi goreng bercampur dengan kepulan asap dari kompor yang terus menyala. Warung Pak Thohir penuh dengan pelanggan, sebagian besar sopir angkot yang ingin mengisi perut sebelum melanjutkan perjalanan. Darman sibuk melayani, tangannya lincah mengaduk nasi dalam wajan besar. Namun, suasana yang awalnya hangat berubah tegang saat Maman, sang penguasa terminal, muncul bersama 3 anak buahnya. Dengan langkah berat dan tatapan penuh intimidasi, ia masuk ke warung. Semua pelanggan yang tadinya tertawa kini terdiam. Sebagian bahkan memilih buru-buru pergi, meninggalkan makanan yang belum habis. "Pak Thohir," seru Maman, suaranya menggelegar.
Mana uang bulanan? Sekarang naik 2 kali lipat. Terminal ini makin ramai, jadi pendapatan warung ini pasti juga naikkan. Pak Thohir, yang sedang mencuci piring di sudut warung, tertegun. Ia menghentikan pekerjaannya dan menoleh, wajahnya tampak pucat. Tetapi Bang, itu terlalu banyak. Pendapatan saya nggak sebesar itu, jawabnya gemetar. Maman menggebrak meja dengan keras, membuat gelas-gelas di atasnya bergetar. Jangan banyak alasan, kalau nggak mau bayar, besok warung ini saya hancurin. Darman, yang berdiri di balik kompor, memperhatikan adegan itu dengan mata penuh kemarahan. Selama 3 bulan bekerja di warung, ia telah melihat Pak Thohir menyerahkan uang dengan terpaksa. Namun, malam ini, saat jumlah yang diminta melampaui batas, Darman merasa tidak bisa tinggal diam. Ia mematikan kompor, mengelap tangannya, lalu berjalan mendekat. Bang, apa nggak terlalu kejam minta uang sebanyak itu? Tanyanya dengan nada tenang namun tegas. Semua mata tertuju pada Darman. Pelanggan yang tersisa tampak cemas. Pak Thohir berbisik, jangan ikut campur. Mereka berbahaya. Tapi Darman hanya tersenyum kecil, menenangkan Pak Thohir. Maman mendekatkan wajahnya ke arah Darman, menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Siapa kamu berani ngomong kayak gitu? Anak baru kayak kamu nggak tahu siapa gue. Darman tetap tenang. Saya tahu siapa Bang Maman. Semua orang di terminal ini tahu. Tapi, saya juga tahu bahwa nggak ada yang suka dengan cara abang memperlakukan mereka. Jadi, mungkin abang harus mulai berubah. Maman tertawa keras, tetapi tawa itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum ia melayangkan pukulan ke arah Darman. Namun, Darman yang sudah bersiap dengan sigap menghindar. Dengan cepat, Darman meraih tangan Maman yang mencoba menyerang lagi, lalu memutar lengannya. Saya nggak mau bikin keributan di warung ini, Bang. Jadi, sebaiknya kita sudahi saja, kata Darman sambil melepas cengkeramannya. Namun, Maman tidak menyerah. Ia memanggil 2 anak buahnya untuk menyerang. Darman, dengan teknik bela diri yang ia pelajari di kampung, berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Ia menghindari serangan dengan langkah ringan, lalu melumpuhkan lawannya dengan pukulan dan tendangan cepat. Pertarungan itu menjadi tontonan warga terminal. Mereka yang biasanya takut kepada Maman kini mulai bersorak mendukung Darman. Darman, lawan preman itu, teriak salah satu sopir angkot. Maman yang sudah terdesak mencoba mengambil botol kaca dari salah satu meja. Ia melemparkannya ke arah Darman, namun Darman berhasil menangkisnya dengan tangan kosong. Dengan satu gerakan cepat, Darman melayangkan tendangan ke perut Maman, membuatnya terjatuh ke lantai. Semua orang terdiam. Maman, yang selama ini dikenal sebagai penguasa terminal, kini tergeletak tak berdaya. Anak buahnya yang tersisa mencoba membantunya berdiri, tetapi ia menepis tangan mereka. Dengan wajah merah karena malu, Maman berdiri dan menatap Darman. Kamu menang hari ini, tapi ingat, gue nggak akan lupa ini, katanya sebelum pergi bersama anak buahnya. Setelah kejadian itu, suasana terminal mulai berubah. Para sopir, pedagang, dan warga yang biasanya hidup dalam ketakutan kini merasa lega. Maman tidak pernah kembali ke warung Pak Thohir, dan kabarnya, ia mulai kehilangan pengaruh di terminal. Pak Thohir berterima kasih kepada Darman. Kamu menyelamatkan warung ini, Le. Kalau bukan karena kamu, saya nggak tahu harus bagaimana. Darman hanya tersenyum. Saya cuma nggak tahan lihat orang baik seperti Bapak diperlakukan nggak adil. Sekarang kita bisa tenang bekerja. Warga terminal mulai menghormati Darman, bahkan menjulukinya pahlawan terminal. Namun, bagi Darman, ia hanya ingin menjalani hidup sederhana dan membantu orang-orang di sekitarnya. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, terminal itu kini menjadi tempat yang lebih damai. Dan semuanya berawal dari keberanian seorang karyawan nasi goreng yang tidak mau tinggal diam melihat ketidakadilan.